Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai rotasi. Nah, apa itu rotasi? Rotasi adalah suatu transformasi yang memutar titik pada suatu gambar sampai ke sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik yang tetap ini adalah suatu pusat dari rotasi. Untuk rumus sederhananya ada ini. Ketika ada titik P yakni X, Y dirotasikan terhadap 90 derajat, rotasi 90 derajat, maka akan menjadi P aksen yakni negatif Y, X dan seterusnya. Untuk contoh soalnya, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J adalah 1,2 dan K adalah 4,2 dan L adalah 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan dengan jarum jam dan pusat rotasinya adalah pada titik L. Nah, perlu diingat bahwa ketika rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka nanti akan diberi tanda positif. Nah, gimana cara mengerjakannya? Dengan koordinat JKL. Untuk rumusnya sendiri itu adalah negatif Y ditambah A ditambah B, X kurangi A ditambah B. Nah, ini akan menjadi titik baru ketika dia dirotasikan. Nah, untuk pusatnya itu akan diberi tanda atau disebut dengan A dan B. Karena pusatnya ada pada di titik L, L-nya adalah 1,-3, maka 1 ini adalah A, -3 ini adalah B. Sekarang kita masukkan. Sekarang kita masukkan negatif Y. Ini untuk titik yang J terlebih dahulu. Titik J kan adalah 1,2. Negatif Y ditambah A ditambah B, X, negatif plus B. Nah, negatif Y dari titik 1,2, negatif Y-nya adalah, ini kan Y-nya 2, jadi dia negatif 2 ditambah A tadi adalah 1, terus B-nya adalah negatif 3, jadi 1 ditambah negatif 3, X dikurangi A, X-nya adalah 1 dikurangi A-nya adalah 1, terus ditambah negatif 3. Oke. 2, negatif 2 ditambah 1 akan menjadi negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 3. Negatif ditambah negatif sama dengan negatif 4. Berapa? 1 ditambah 1 dikurangi 1 adalah 0. Tambah negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, jadi setelah dirotasikan nanti titik 1,2 atau titik J ini akan menjadi negatif 4, negatif 3. Terus untuk titik yang kedua atau titik K,
itu kan 4,2. Negatif Y, ini dari sini negatif Y-nya adalah 2, jadi negatif 2 ditambah A ditambah B, A-nya adalah 1, ditambah negatif 3, koma, X-nya adalah 4 dikurangi A-nya adalah 1, dikurangi, ditambah negatif 3. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 2 ditambah 1, jadi negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 3, jadinya negatif 4. 4 dikurangi 1, 3. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Nah, jadi di titik ini, di titik K, itu nanti setelah dirotasikan 90 derajat, maka akan menjadi negatif 4,0. Nah, apakah pusat rotasinya harus dirotasikan? Tentu saja tidak, karena pusat rotasi itu menjadi patokan kita agar merotasikannya hanya arahnya saja. Oke, jadi sudah ketemu nih. Setelah dirotasikan, maka akan menjadi segitiga dengan titik C-nya adalah negatif 4, negatif 3, K-nya adalah negatif 4,0, dan L-nya masih tetap sama, yakni 1, negatif 3. Sudah? Oke. Oke, materi selanjutnya adalah translasi atau pergeseran. Nah, translasi itu apa sih? Translasi adalah pergeseran atau perpindahan titik-titik koordinat dari suatu objek ke arah atau jarak tertentu. Nah, yang berubah dari translasi ini merupakan arah dan jaraknya saja, sedangkan untuk ukurannya itu tidak akan berubah. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada ini. Ketika diketahui titik A-nya adalah X, Y, ditranslasikan atau digeser ke AB, atau ini adalah gesernya berapa, itu A dan B, maka nanti akan menjadi A aksen atau hasilnya itu adalah dengan X plus A, Y plus B. Jadi nanti mencari titiknya adalah titik X itu ditambah dengan A dan titik Y itu ditambah dengan B. Oke, masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah ketika diambil titik A 1, negatif 2 akan ditranslasikan A-nya itu adalah 4 dan B-nya adalah negatif 3. Nah, berdasarkan rumus di atas itu A X, Y atau A 1, negatif 2 itu akan ditranslasikan ke siapa? Ke A dan B. A dan B-nya siapa? Adalah ke 4 dan ke negatif 3. Jadi nanti akan jadi A aksen sama dengan X ditambah A. X-nya adalah 1 ditambah A-nya adalah 4, koma, Y-nya adalah negatif 2 ditambah B. B-nya adalah negatif 3. Jadi setelah ditranslasikan akan menjadi 1 ditambah 4 itu 5, negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Jadi setelah ditranslasikan itu akan menjadi titiknya
5,-5. Oke, materi selanjutnya adalah dilatasi. Nah, apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu bentuk transformasi yang mengubah ukuran suatu objek atau benda. Bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, untuk transformasi yang sebelumnya itu kan hanya mengubah jarak atau menggesernya atau dicerminkan. Nah, kalau ini dia itu diubah ukurannya, tetapi bentuknya tetap. Rumusnya, ketika pusat rotasinya adalah 0,0, maka akan menjadi P X, Y didilatasikan terhadap skala K, nanti akan menjadi P aksen dengan titik KX, berarti nanti skala K dikali X, KY, skala K dikali Y. Nah, untuk ketika pusat rotasinya itu adalah A, B atau nanti sebuah titik, itu akan menjadi P aksen sama dengan K dikali X kurangi A ditambah A, K dikali Y kurangi B terus ditambah B. Nah, nanti kita hitung. Untuk contoh soalnya adalah titik A 1,3 akan didilatasikan sebesar 3 kali, berarti nanti skalinya adalah 3 dengan pusat yang berada di negatif 3,1, berarti A-nya adalah negatif 3, terus B-nya adalah 1. Tentukan bayangan titik A setelah didilatasikan. Mari kita kerjakan. Menurut rumus ini, P aksennya sama dengan K. K-nya dulu tadi berapa? K-nya adalah 3. A-nya adalah berada di pusat ini, negatif 3, B-nya adalah 1, terus X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi titiknya akan menjadi K, K-nya adalah 3 dikali X dikurangi A, X-nya adalah 1 dikurangi negatif 3, nanti baru ditambah A lagi, negatif 3, koma berapa? K dikali Y kurangi B, K-nya adalah 3, K-nya adalah 3 dikali Y, Y-nya adalah 3 juga, dikurangi 1 ditambah 1 B. Nah, ini kita hitung dulu. Jadi 3 dikali 1 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 4. Jadi 3 dikali 4 ditambah negatif 3, koma. Ini 3 kurangi 1 adalah 2. 3 dikali 2 ditambah 1. Nah, yang perkalian kita hitung dahulu. Jadi 12 ditambah negatif 3, 6 ditambah 1. Jadi setelah didilatasikan nanti akan menjadi 12 kurangi 3, 9,6 ditambah 7, 6 ditambah 1, 7. Nah, jadi titik A 1,3 nanti setelah didilatasikan akan menjadi 9,7 atau A aksennya adalah 9,7. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.